Biasanya manusia itu seperti ini, gini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video Iseng Reborn. Cie. Ya teman-teman semua, 3 minggu saya belum membuat video ya. Ada yang nanya itu kemana aja kok nggak aktif. Terus terang saya sedang mendisiplinkan diri untuk memenuhi target saya menuntaskan buku kelima saya. Judulnya masih saya simpan, nanti takutnya dicolong orang. Buku saya ini mungkin lebih tebal dibandingkan buku saya yang keempat, Kitab Ilmu Vibrasi. Ini mungkin lebih tebal 100 halaman ya. Ya, kalau sebelumnya saya berhasil menuntaskan buku Kitab Ilmu Vibrasi setebal 588 halaman dalam waktu 2 bulan, mudah-mudahan saya bisa menuntaskan di waktu yang sama, dan effort untuk menulis itu besar sekali ya. Jadi mohon dimaklumi kalau saya agak jarang menulis buku. Saya agak jarang membuat video sampai dengan buku tersebut selesai. Bahkan akun sosial media saya baik personal maupun page saja itu sudah jarang banget. Saya nyanyi-nyanyi aja jarang gitu loh sepanjang saya mengerjakan buku ini. Bagi Anda yang tahu bagaimana beratnya menulis, Anda tahu sendirilah effortnya kayak apa ya, apalagi setebal itu. Ya, teman-teman, dalam video kali ini saya tidak terlalu panjang ya, anggap saja ini pemanasan setelah lama jeda. Saya mau membahas tema tentang mengevaluasi cara pengelolaan uang di masa pandemi ya. Mengevaluasi cara pengelolaan uang di masa pandemi. Beberapa waktu lalu saya dapat share-sharean berita ya, entah benar entah tidak, tapi kita anggap saja itu sebagai acuan terburuk, worst skenario, bahwa mungkin ketidakpastian seperti ini akan berlangsung hingga 2021. Berarti kan masih lama nih. Dan otomatis dalam hal ekonomi juga akan ngaruh banget ya. Dan ini sangat nyangkut dengan tema yang saya bahas tentang keuangan. Bagi teman-teman yang memiliki uang untuk dikelola, kalau nggak ada duitnya kan nggak ada yang dikelola ya. Bagi Anda yang memiliki uang dan Anda itu bermain di wilayah wirausaha, pebisnis dan sebagainya, saya mendapatkan input yang menarik kemarin yang sebetulnya sudah saya yakini lama. Caranya tuh nggak gitu-gitu amat. Pada umumnya para wirausahawan yang merupakan risk taker ya, para pengambil resiko, itu kan selalu menggunakan prinsip bagaimana caranya memutar uang supaya semuanya jadi aset. Jadi gampangannya gini deh yang dimaksud. Anda punya duit, Anda bisnis rental mobil, Anda belikan mobil beberapa, nanti keuntungan Anda belikan mobil lagi terus seperti itu sehingga mobil Anda banyak, aset Anda banyak. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah ketika situasinya normal. Nah, yang menarik adalah di masa pandemi sekarang ini orang mulai mengevaluasi cara pengelolaan uang seperti itu karena ternyata banyak bisnis yang kolaps, bisnis-bisnis yang asetnya gede. Itu karena mereka nggak punya fresh money, nggak punya cash money, nggak punya cadangan uang, nggak punya dana darurat, nggak punya rekening, nggak punya tabungan, uang tabungan di rekeningnya. Pokoknya sesuatu yang liquid yang bisa dicairkan untuk bisa bertahan. Semuanya aset, dan dalam keadaan kayak gini orang itu boleh dibilang sangat susah ya untuk membeli aset. Penjualan mobil turun, penjualan tanah turun, ruko turun ya, hal-hal yang dianggap memiliki nilai sekarang ini jadi susah banget untuk dijual. Yang paling liquid ya cuman uang sama emas kalau menurut saya saat ini. So menurut saya teman-teman, bagi teman-teman yang saat ini memiliki uang, hentikanlah sejenak untuk menghabiskan uang Anda semuanya ke aset ya. Jadi saya tidak katakan terus Anda menghentikan perputaran uang kepada alokasi aset ya, tetapi pastikan Anda memiliki proporsi yang Anda sendiri hitung untuk setidaknya kalau situasinya semakin memburuk Anda masih bisa hidup tidak gitu loh. Jadi Anda memiliki sebuah
dana darurat, dana yang digunakan untuk bertahan hidup. Ya katakanlah tabungan paling gampangnya. Banyak orang yang sudah terbiasa dalam konsep wirausaha tuh nggak terbiasa. Jadi uang itu selalu diputar. Sekali lagi itu nggak salah, tapi di masa pandemi, di masa anomali ini itu nggak bisa berlaku seperti itu. Dan saya kira karena kita tidak pernah tahu ya kejadian kayak gini itu akan terjadi kapan, terulang lagi, maka ada baiknya dalam sebuah manajemen keuangan juga ada worst skenario sebagai pertimbangan untuk kita supaya tidak kaget dengan perubahan situasi yang sangat mendadak gitu. Mungkin ada di antara Anda yang kurang setuju ya, tapi saya hanya mau sharing apa yang saya dapatkan dari beberapa sumber ya. Dan salah satu sumber yang kemarin saya dapatkan adalah dari videonya yang sosok YouTube, bukan YouTuber ya, pembuat video yang followernya banyak di Facebook, dan dia bikin video itu durasinya paling 1 menit. Nah, salah satu videonya dia membahas ini, tetapi dia dalam konteks yang lebih dalam sih. Kalau saya cuma ngambil intinya, bahkan banyak bisnis-bisnis kayak maskapai penerbangan itu menerapkan kayak gitu. Jadi ada untung, beliin pesawat lagi, untung beliin pesawat lagi. Akhirnya mereka tidak punya dana untuk bahkan membiayai parkir pesawat setiap hari ini. Jadinya akhirnya nggak ada dana yang cukup untuk jangka waktu yang panjang. Saya tahu bahwa kita sih pengennya hidup berjalan baik-baik saja, lurus-lurus saja, tetapi kita tidak berharap hujan tiba-tiba turun. Kita tidak berharap mendung, tiba-tiba mendung muncul begitu saja. Jadi boleh positive thinking, tetapi tidak menutup kewaspadaan kita untuk mempersiapkan hal-hal yang tidak terduga. Semesta ini kadang bisa diduga, kadang tidak bisa diduga. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.